I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah adik-adik, kita kembali lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Tugu. Kita bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Berbentanglah dan Tuhan, kami untuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Mars PA. Nah, adik-adik pasti bertanya kan, di sebelah KTP ada kakak baru nih. Nah, kita perkenalan dulu yuk kak. Namanya siapa? Nama kakak Kanona, Kanona dari sektor berapa kak? dari sektor kanan. Oke, udah kenal ya. Jadi adik-adik kalau nanti ketemu sama Kanona bisa salam. Nah, sekarang Kanona ini melayani di GPIB Tugu. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyi lagu Di Pintumu. Jikalau kau mendengar
kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya pada Allah kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang Kita mau baca Mazmur, Kak. dari Mazmur berapa Kak? Nona? Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayo adik-adik kita buka ya Alkitabnya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kak Nona bacain ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur kita pada hari Minggu ini. Kita akan merespon Mazmur kita dengan lagu Firman-Mu Pelita, Kidung Ceria 140. firman Tuhan. Nah, Kak Nona, hari ini yang bawa firman Tuhan siapa ya Kak? Siapa ya? Kita panggil sama-sama nih Kak. Kita panggil sama. 2, 3. Kak Eli. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Kita bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan. Firman kita pada pagi hari ini terambil dari Amos. Amos penyanyi nama pembaru yuk. Ya benar. Penyanyi nama Amos 5 ayat 14 sampai 17. Amos 5 ayat 14 sampai 17. Bila sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita minta petunjuk dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa diberkati dan kami boleh mengerti apa pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita baca secara sama-sama adik-adik ya. Amos pasal 5 ayat 14 sampai 17. Diberi judul Hidup dan Mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan. Apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Adik-adik, membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Amos. Nah, kitab Amos itu ditulis oleh Amos, ya. Nah,
peternak domba, dan dia pemetik buah ara di hutan. Nah, adik-adik, Amos ini dipanggil oleh Tuhan untuk menubuatkan kepada bangsa Israel. Ya, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel tentang kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Yaitu yang pertama, para pejabat dan petinggi negara itu mereka melakukan ketidakadilan, mereka melakukan penindasan, mereka melakukan pemerasan. Kepada siapa? Kepada rakyat-rakyat jelata, pada rakyat-rakyat yang miskin. Nah, rakyat-rakyat yang miskin ini ditindak, dilakukan ketidakadilan, mereka semakin terpuruk, mereka semakin miskin. Dan sumber daya alam mereka yang mereka harusnya untuk rakyat miskin, mereka dikuasai oleh pejabat-pejabat negara ini. Nah, yang kedua, bangsa Israel hidup dalam menyembah akan patung-patung, menyembah akan berhala-berhala, menyembah akan ilah-ilah lain. Itu boleh nggak? Tidak boleh, karena hanya Allah yang patut disembah. Nah, akhirnya adik-adik membuat Allah menjadi marah, membuat bangsa Israel akan mengalami hukuman kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak meninggalkan ilah-ilah lain. Ya, bangsa Israel akan mengalami hukuman. Nah, apa yang harus dilakukan supaya bangsa Israel tidak dari hukuman yang diberikan oleh Tuhan? Mereka harus meninggalkan ilah-ilah lain, ilah-ilah yang mereka sembah. Mereka harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mereka harus hidup berbagi dengan orang-orang yang tidak punya. Mereka harus hidup berkenaan dengan apa yang Tuhan mau. Hidup dengan baik, hidup dengan benar di mata Tuhan, yaitu hidup menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup berbagi dengan orang-orang yang miskin, hidup berbagi dengan orang-orang yang tidak punya, menyembah akan Allah saja, tidak menyembah ilah-ilah lain, tidak menyembah patung, tidak menyembah apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau adik-adik melakukan itu, mengingatkan bangsa Israel terhadap kesalahan mereka, begitu juga dengan kita, ya. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan, untuk hidup yang baik di mata Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Untuk hidup yang baik di mata Tuhan dalam keluarga, adik-adik harus syukur dengan kakak, dengan adik, tidak berantem, tidak memperebutkan sesuatu hal yang tidak berguna, ya, tidak melawan orang tua. Nah, di sekolah adik-adik bagaimana? Harus dengar apa kata guru-guru. Adik-adik harus bersikap baik dengan teman-teman, tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kalau semua itu telah adik-adik lakukan, maka adik-adik akan memperoleh apa yang Tuhan berkati. Adik-adik akan memperoleh apa yang Tuhan inginkan, menjadi anak-anak baik, menjadi anak-anak yang senantiasa Tuhan berkati dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, terus kita juga mendengarkan firman dari Kak Eli. Nah, adik-adik jangan lupa ya tuh dengar-dengar kata Kak Eli. Apa tadi Kak? Dengar-dengar kata Kak Eli agar kita melakukan firman Tuhan di setiap kehidupan kita. Kita harus seperti Bapak Amos, ya, dan
kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak dengar-dengaran. Nanti kalau kita tidak dengar-dengaran, Kak Stevi, ada hukumannya pastinya. Mau nggak dihukum? Mau dong pasti. Nggak mau dong ya. Adik-adik, kita akan merespon firman kita dengan nyanyian. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267. Siapkan dulu ya. Sudah dapat? Kidung Ceria 267 bait kelima. Satu bait saja. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah menerima firman Tuhan, biarlah kami senantiasa melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk gereja kami di mana selama ini kami beribadah. Biarlah Tuhan berkati akan pendeta kami, Bapak Edi Rade, Ibu Pendeta Ida Rade, Ibu Pendeta Stella, para majelisnya, diaken penatua, pengurus dari ke-6 PLK yang ada, para panitia-panitia yang ada di gereja kami, biarlah senantiasa Tuhan berkati dan Tuhan sertai dalam kehidupan mereka. Pemberitaan firman yang mereka lakukan biarlah senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami selama ini kami berada. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai memberkati para petinggi, presiden, dari presiden sampai RT RW. Biarlah dalam melaksanakan tugas mereka senantiasa Tuhan berkati. Untuk para keamanan negara, Tuhan Yesus juga menyertai memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus PLK PA yang ada, untuk biarlah Tuhan dalam bekerja sama mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam apa yang mereka lakukan. Bapa di surga juga kiranya Engkau mau memberkati anak pelayan-pelayan yang sudah Tuhan utus dalam gereja kami. Biarlah dalam melakukan tugas dan tanggung jawab para pengurus dan juga pelayan PA senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syafaat kami. Kami alaskan doa ini dalam tangan pengasihan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kak Stevi, tadi kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah doa syafaat. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Adik-adik siapkan ya uang persembahannya. Nanti biar persembahannya adik-adik kasih ke orang tua adik-adik, biar orang tua adik-adik nanti akan bawa ke gereja. Nah, kita akan menyanyi persembahan kita yaitu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan,
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami melalui orang tua kami. Sekarang kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Nah, Kanona, kita panggil sama-sama Kak Eli untuk bergabung sama kita yuk. Ya, Kak Eli. Nah, sekarang sebelum kita pulang, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Yesus berpesan pada malam gelap. Mari kita berdiri semuanya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, lagunya Yesus berpesan, kamu harus menjadi lilin, ya. Yuk adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, Kakak Eli minta adik-adik tunjukkan kepala, lipat tangan, dan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung pada pagi hari ini. Biarlah senantiasa Tuhan berkati dan kehidupan adik-adik kami dan kehidupan kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati